"Kakak, kamu memasak ini lagi?" Saat dia mendengar suara putri, dia sudah berada di pintu masuk ruang makan. Dia bisa mencium aromanya begitu memasuki rumah dan datang mencarinya. Ketika dia menemukan sumber bau itu, dia melihat putri kecil melahap hidangan favoritnya. "Tidak bisakah aku? Kalau begitu aku harus menyusahkanmu untuk membuatkan satu lagi untukku." Hati Putri Bramasta setelah sakit melihat putri kecil membersihkan semua yang ada di piring. Ini adalah rasa yang hanya bisa dibuat oleh ibunya di masa lalu, dan sekarang putri kecil menyelesaikan semuanya. "Aku tahu kamu akan bertanya, jadi aku membuatnya banyak." Dia mengambil sisa makanan dari wadahnya dan menyajikannya di atas piring. "Ini dia, makan selagi panas." "Terima kasih." Putri Bramasta merasa memiliki saudara laki-laki adalah kebahagiaan murni. Dia bisa mentolerir sikapnya, dan bahkan membuat hidangan yang hanya bisa dibuat oleh mendiang ibunya. Betapa Putri Bramasta berharap dia memiliki lebih banyak saudara laki-laki yang selembut dan perhatian seperti dia. "Bu, paman adalah paman yang baik. Aku menyukainya." Putri kecil tidak lupa memuji paman kesayangannya meski melahap habis makanannya. "Dia saudara ibu. Tentu saja dia yang terbaik." Putri Bramasta menyeka mulut putri kecil dan berkata dengan bangga, "Kalian berdua benar-benar menyanjungku. Jika lain kali kamu ingin lebih, beritahu aku." Dirga merekam ibu dan putrinya makan dengan gembira di ponselnya. Di luar ruang makan, Randy mengamati hidangan daging itu dengan seksama. Dia tahu bahwa hidangan itu pasti dibuat oleh Hendra, yang meminta Dirga untuk membawanya. Randy telah mengetahui banyak hal tentang Hendra, tetapi dia belum memastikan berita itu dengan matanya sendiri. Namun, Randy tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Putri Bramasta tentang ayahnya. Dia mengerti bahwa Hendra pasti punya alasannya sendiri untuk tidak berdamai dengan Putri Bramasta. Sebagai pengamat, Randy tidak bisa menjual Hendra dan Dirga hanya karena Putri Bramasta merindukan hubungan kekerabatan. Meskipun Randy tidak pernah terlalu memikirkan perasaan orang lain, keluarga Hendra Guna adalah keluarga putri, jadi dia juga lebih baik terhadap mereka. Di meja makan, Putri Bramasta dan putri kecil melahap hidangan daging spesial yang dibawakan Dirga dengan puas di wajah mereka. Setelah menatap beberapa lama, Randy akhirnya berjalan ke arah mereka. Dia melirik Dirga dan menyapanya, "Kamu di sini?" "Ya, aku di sini." Dirga sibuk merekam video, jadi dia bahkan tidak melihat ke arah Randy. "Kamu tidak menyambutku?" Randy menjawab dengan menggerutu, "Bahkan jika aku tidak menyambutmu, kau masih datang ke sini." "Aku di sini untuk melihat mereka, bukan kau." Dirga memelototi Randy, "Jika bukan karena mereka, aku tidak akan datang bahkan jika kamu memohon padaku." Randy berkata dengan dingin, "Tidak ada yang akan memohon padamu." Dirga mengertakkan gigi. Orang macam apa dia? Dia bahkan tidak bisa menghormati saudara iparnya. Randy melirik ke arah Putri Bramasta yang besar, yang mulutnya kotor oleh saus seperti putri kecil. Dia menyeka mulut Putri Bramasta dengan tisu, "Makan perlahan, tidak ada yang bertarung denganmu untuk itu." Putri kecil berkelahi denganku untuk itu. Lawan Putri Bramasta adalah putri kecil. Putri kecil menatap ibunya, mengedipkan matanya yang besar dan lugu. Randy menggosok kepala mereka berdua, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Putri kecil mereka biasanya hanya menyukai stroberi dan tidak ada yang lain. Melihat kegembiraannya atas hidangan daging spesial, mungkin dia bisa merasakan cinta dan kekeluargaan di hidangan tersebut. "Lihatlah istri dan putrimu. Jika orang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa kau telah membuat mereka kelaparan." Dirga bercanda sambil merekam mereka berdua. Tidak peduli seberapa buruk penampilan mereka saat makan, mereka tetap istri dan anakku. Randy meraih mangkuk Putri Bramasta dan berkata,
makan lebih sedikit, kamu masih harus makan yang direncanakan nanti. Putri Bramasta mencoba merebut kembali mangkuknya, tapi aku hanya ingin makan ini. Randy mengangkat alisnya. Apakah kamu tidak tahu kondisi kesehatanmu sendiri? Oke, kalau begitu aku tidak akan makan lagi, jawab Putri Bramasta dengan cemberut. Dia tidak sendirian sekarang, dia punya yang baru bayi di perutnya. Dia harus memperhatikan bayinya, dan mendengarkan Randy dengan patuh. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya hamil lagi di masa depan. Melihat Putri Bramasta bertingkah seolah-olah kebahagiaannya dirampok, Randy merasa dia terlihat sangat lucu. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan gadis bodoh seperti itu? Ada apa dengan Putri? Dirga bingung. Makanan terencana seperti apa yang harus dia ambil? Apa mungkin ada yang salah denganku? Untuk saat ini, Putri Bramasta masih belum mau memberitahu orang lain tentang kehamilannya. Lagi pula, putri kecil ada di sana, bagaimana jika dia tidak bisa menerima berita? Dirga menjawab dengan gugup, itu sebabnya aku bertanya apakah ada yang salah. Jika ada sesuatu dengan kesehatanmu, kau harus memberitahu Randy, jangan simpan semuanya untuk dirimu sendiri. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan sekarang, jadi aku tidak bisa makan berat. Randy, dengan perhatian seperti biasa, meminta Sarmila membuatkanku makanan ringan dan bergizi. Putri Bramasta menatap suaminya yang peduli dan tersenyum, terima kasih, Tuan Randy Sanjaya. Kehamilan Putri Bramasta kali ini jauh lebih lancar daripada yang terakhir. Dia merasa mual selama beberapa hari tetapi gejalanya hilang. Sekarang, dia memiliki nafsu makan untuk makan apa saja. Seolah-olah bayi di perutnya juga tahu merawatnya dan tidak menyiksanya. Selama kamu menjaga dirimu dengan baik, itu akan terjadi, jadilah yang terbaik, terima kasih untukku, ucap Randy enteng. Dia tidak membutuhkan Putri Bramasta untuk berterima kasih padanya. Dia hanya ingin Putri Bramasta melahirkan dengan selamat. Pada saat yang sama, di apartemen Grey, Agam dan Priscilia tidak hanya duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Agam berdiri di depan pintu Priscilia, memelototi pintu di antara mereka seolah ingin membakarnya. Priscilia memainkan kejenakaannya lagi. Beraninya dia menolaknya 2 kali. Jika dia tidak memberinya pelajaran kali ini, dia mungkin akan bertindak lebih buruk lain kali. Priscilia, aku akan menghitung dari 3. Jika kamu tidak membuka pintunya, kamu akan menanggung akibatnya. Agam masih memakai seragam militernya, tapi karena frustasi, dia terlihat seperti hooligan gila. Jika kamu sangat baik, maka buka pintunya. Mari kita lihat betapa kerennya Kapten Agam, kata Priscilia dengan arogan. 3, 2, Agam tidak tahu apa yang telah dia lakukan padanya sehingga dia tidak mengizinkannya masuk ke rumah. 1, Agam mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Ledakan. Setelah dentuman keras, pintu itu masih berdiri kokoh tanpa sedikit pun bergetar. Kapten Agam, apa hanya itu yang kamu punya? Kamu bahkan tidak bisa menendang pintu sampai terbuka. Sekali lagi, kali ini Priscilia berbicara dengan angkuh dan penuh sarkasme. Hanya dengan mendengar itu, Agam dapat mengetahui betapa sombongnya dia saat ini, yang membuatnya semakin kesal. Agam mengepalkan tinjunya. Gadis itu yang memintanya. Dia akan memberitahunya bahwa jika dia memberinya kekuatan penuh, dia bisa membuatnya tetap di tempat tidur selama beberapa hari. Pintunya adalah pintu dengan keamanan yang ditingkatkan, jadi secara alami sangat kokoh. Tidak ada yang bisa menendangnya terbuka. Meskipun Agam menghabiskan sebagian besar waktunya di militer, dia tidak semuanya berotot dan tidak punya otak. Karena dia tahu pintu ini tidak bisa ditendang, dia tidak akan mencobanya lagi, tapi dia langsung memikirkan cara lain. Dalam waktu singkat, Agam menemukan gergaji listrik dan menggergaji pintunya.
Begitu dia membuka pintu dan mengangkat kepalanya, apa yang terlihat di matanya luar biasa. Dalam sedetik, kemarahannya digantikan oleh sesuatu yang lain. Melihat Priscilia mengenakan satu set piyama seksi, Agam merasakan semua darahnya mengalir melalui pembuluh darahnya dan turun ke hidungnya. Ketika dia sadar, Agam mengangkat tangannya menyentuh hidungnya, dan merasakan cairan merah hangat mengalir di lubang hidungnya. Dia meraung, "Priscilia, dasar wanita terkutuk. Agam, kamu terlihat sangat imut. Aku suka melihatmu seperti ini." Priscilia sangat senang melihat bagaimana hidung Agam berdarah saat melihatnya sehingga dia hanya tertawa dari kursinya di sofa. Dia sudah lupa bahwa dia mengenakan pakaian seksi mencoba merayunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.